bicaranya cuma politik, memaki-maki pemerintah, udah nggak benar. Itu nggak benar ya, tinggal gampang kalau di negara-negara Eropa kan. Ya, Pak Paul, terkait judul malam ini. Ini dulu lah, saya mau mulai statementnya begini. Saya bersyukur semenjak SMA lulus, mulai baca Alkitab. Alkitab dari kitab Kejadian sampai Wahyu. Satu full, baca full, jadi membuat saya lebih mengerti tentang nilai-nilai kehidupan, tentang teladan-teladan hidup dari orang-orang, tokoh-tokoh, kaum-kaum, bangsa-bangsa yang ada di dalam Alkitab dan di dalam sejarah manusia, mulai dari awal sampai nanti akhir, sampai kiamat. Jadi itu juga yang saya yakin setiap orang Kristen yang mengerti baca Alkitab, mendapatkan hikmat kehidupan, mau dia hidup secara pribadi, berkelompok, berkeluarga, bernegara, berbangsa, semakin mengerti. Itulah tuntunan hidup yang luar biasa. Nah, yang saya mau katakan terkait dengan judul kita kali ini, satu hal saya fokuskan, di dalam kekristenan, di dalam Alkitab, itu mengajarkan hal yang luar biasa. Terkutuklah manusia yang mengandalkan manusia, yang mengandalkan kepada manusia, bukan kepada Tuhan. Karena Tuhan cemburu apabila ada manusia yang mengandalkan manusia. Apalagi manusia mengkultuskan manusia. Jangan kata manusia mengkultuskan manusia. Mengkultuskan nabi saja, mengkultuskan rasul saja, Tuhan marah. Nggak boleh. Ya kalau di Muslim kan mungkin syirik, kalau di kita Tuhan tuh pencemburu, murka, dan Tuhan akan lempar kita ke neraka apabila kita mengkultuskan nabi, rasul sekalipun, apalagi manusia. Mau itu pendeta, mau itu habib, mau itu ulama, mau ulama besar, mau ulama kaliber berberlah, nggak ada artinya. Semuanya itu kembali Tuhan. Manusia itu hanya debu dan tanah, nggak ada artinya untuk dipuji-puji luar biasa. Hanya kepujian dan kehormatan hanya bagi Tuhan. Itu satu hal yang jadi poinnya yang saya mau sampaikan. Jadi terkait judul kali ini, kalau kita lihat bicara Habib Bahar. Habib Bahar ini kan luar biasanya, kita lihat ini, kalau buat kita kan, kalau yang udah mengerti Alkitab, orang-orang Kristen, ini adalah satu kebodohan yang luar biasa, orang-orang yang mengaku beragama, tetapi nol. Buat kita mah Kristen gampang banget melihatnya. Ini benar-benar kedunguan, kebodohan. Kenapa kok seorang manusia biasa, bahkan seorang Habib sekalipun, bahkan saya udah katakan tadi kan, di dalam kekristenan, di dalam Alkitab itu seorang nabi sekalipun, mau nabi yang terdekat, mau nabi nomor 1, mau nabi paling sempurna, pokoknya namanya manusia, dia itu nggak lepas dari dosa, nggak ada, mesti disembah, mesti disanjung luar biasa, mesti dihormati luar biasa, mesti dikultuskan luar biasa. Nah, apalagi Habib Bahar itu sampai dicium kaki, sampai dibela-bela sama seperti rekan-rekannya tuh, Rizik segala macam, baliho disembah segala macam. Itu benar-benar pembodohan orang yang nggak ngerti, mengaku bertuhan, beragama, tapi nggak ngerti. Gitu loh. Jadi buat kekristenan itu simpel. Jadi saya lihat itu sesuatu hal yang luar biasa. Kita yang Kristen, saya sendiri bersyukur mengenal, membaca Alkitab sehingga mengerti nilai kehidupan, nggak gampang dibodohi, nggak gampang disimpang siurkan, nggak gampang dibelokkan kiri kanan oleh ajaran-ajaran yang jauh daripada kebenaran dari yang Tuhan mau. Nah, itu satu hal. Jadi saya lihat kalau kita mengerti, baik itu sebagai negara, baik itu sebagai kepolisian, baik itu sebagai aparat pemerintahan, baik itu sebagai lembaga-lembaga negara, atau lembaga-lembaga agama pun yang ada di Indonesia, baik itu MUI segala macam, kalau melihat seperti ini bagi orang Kristen, kalau yang memerintah, ini udah sesat, ini udah nggak benar.
sampai Habib diperlakukan seperti itu, disembah, diikutin, apalagi kalau ceramahnya sampai maki-maki, bicaranya cuma politik, memaki-maki pemerintah, udah nggak benar. Itu nggak benar ya, tinggal gampang kalau di negara-negara Eropa kan, Amerika, kalau kriminal, subversif, mau makar, tangkap, penjarain, nggak ada masalah. Mau Habib, jangan kata Habib, Nabi aja juga ditangkap. Gitu. Jadi kalau kita mengerti kebenaran, ya akan gampang menilainya, nggak bakal susah untuk disimpang siurkan. Nah, itu satu hal yang menurut saya kita bersyukur pengajaran Kristen itu yang membuat kita berlogika, bernalar dengan sehat walafiat, nggak gampang dibodoh-bodohi. Buat kita kan Kristen gampang memandang, ini yang ikut Bahar, yang sampai ngebelain mati-matian Bahar atau Rizik, itu bodohnya luar biasa gitu. Mau cucu Nabi kayak, jangan kata cucu Nabi, Nabinya pun kalau hidupnya nggak benar, ya nggak mungkin kita ikutin. Ini membuat kita bernalar dan berlogika dengan baik dalam bertuhan. Jadi seperti Pak Paul katakan, Tuhan nggak menciptakan agama, Tuhan nggak pernah sebutin, menciptakan Islam, Kristen. Penting kita mengenal Tuhan, jalan Tuhan yang paling benar. Nah, itu sesuatu yang kita bersyukur buat saya pribadi, ya, karena saya sudah mengerti jalan kebenaran itu, jalan kebenaran dan hidup itu hanya di dalam Yesus Kristus Tuhan. Melalui Alkitab itulah itu tuntunan hidup yang luar biasa. Itu Pak Paul yang saya mau katakan dulu. Iya Pak, biar Nabi mah kalau kutu kupret mah kutu kupret aja. Itulah bedanya Pak, Alkitab sama Al-Quran. Kalau di Al-Quran mah Nabi salah dibikin ayatnya biar jangan salah. Kalau di Alkitab Nabi salah, ya pokoknya dihajar. Biar Nabi salah dihukum. Kalau di Al-Quran itu Nabi salah dibikinin ayatnya biar jangan salah. Persis kayak hukum di Indonesia. Kalau ada pejabat salah dicari-cari pokoknya biar jangan salah. Makanya kan di negara-negara khilafah itu, kalau penguasa-penguasanya ini si kalifatnya nih begitu salah dia keluarin hadis terus bilang ini hadisnya mutawatir. Hadis yang lama dibilang Hasan. Oh ini hadisnya salah ini, yang benar yang ini. Pokoknya supaya dia benar. Melegitimasi begitu. Itulah itu ya, politik dan agama itu kalau dicampur aduk akhirnya begitu. Dulu ya Soeharto suka bolak-balik bilang belajarlah sama Cina, soalnya Cina lebih pintar dari Arab. Soalnya Soeharto nggak senang sama orang Arab kan. Nah, sekarang hadisnya dibilang Hasan, nggak ada tuh. Padahal ya kan, padahal nyatanya Islam saja masuk Indonesia yang bawa orang Cina. Ribet pokoknya. Belajarlah sama Cina. Cina lebih pinter. Kita mau dibilang Nabi Daud, Nabi Musa, dia kalau salah, Ibrahim, Abraham, siapapun yang salah, kita hajar, kita tahu itu salah. Kita nggak akan ikutin sekalipun. Nggak akan ikutin. Apalagi kalau yang nabinya ngajarin kekerasan, ngajarin banyak istri kawin, anak kecil dikawinin, ya gimana kita mau ikutin? Ya, kita yang tahu kebenaran pasti udah bilang ini ngaco, udah nggak bener. Ya kan? Iya, simpel. Makanya itulah pentingnya mengerti nilai-nilai kehidupan, dan Alkitablah hal yang luar biasa yang saya pribadi bersyukur udah membaca dari awal sampai akhir sehingga minimal guidance buat hidup saya gitu. Dan buat orang-orang Kristen terutama yang udah baca, wah itu luar biasa, akan mengerti untuk kehidupan nggak gampang disesatkan oleh pengajaran-pengajaran yang nggak jelas. Gitu. Nah itulah luar biasa ini.